على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا إلى حضرة الشيخ حسب الله شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنت علينا من بركاته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحيل المحال عليه ngatasi Allah Ta'ala halimahul hursubu Allah Obal ajzu apes atau lemah. Jadi muhal, tidak mungkin bagi Allah itu mempunyai sifat yang lemah. Ini lawan dari sifatnya Allah yang al-qudrah. Allah itu maha mampu, bukan lemah. Wa wujudu syai'in lan wujude suwiji-wiji minal alami sange alam bi ghairi iradatihi kelawan tanpa kersane Allah Ta'ala halimahul sapa Allah. Sifat muhalnya Allah lagi adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah adalah bahwa semua kejadian yang ada di alam ini itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak mungkin adalah ketika ada sesuatu yang di situ tidak kehendak Allah, itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin sesuatu yang terjadi di alam ini itu tanpa kehendak Allah. Itu pasti kehendak Allah. Itu sifat yang muhal. Jadi kalau orang berpikiran ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang tanpa iradahnya Allah, tanpa kehendaknya Allah, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kita berpikir, wah dunia ini kan luas, dunia ini kan besar, alam ini kan besar, mana mungkin Allah itu semuanya itu atas kehendaknya Allah. Yaitu yang menyebabkan semua itu kehendaknya Allah, karena Allah itu zat yang maha mampu atau al-qudrah. Allah itu mempunyai sifat qudrah, maha mampu. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah itu seperti makhluk yang terbatas kemampuannya. Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Allah itu maha berkuasa, maha mampu, dan maha menghendaki. Contoh kecil saja ketika kita melihat sebuah film, maka semua yang terjadi di film itu tidak lepas atas skenario dari sutradara. Mau apa, kesandung atau jatuh atau makan atau minum, itu semua atas skenario dari sutradara. Bahkan ketika tertawa tidak pas saja, itu kalau tidak sesuai dengan skenario-nya sutradara, itu pasti ditegur. Itu kekuasaan manusia itu hanya sebatas membuat skenario satu film. Itu kekuasaan manusia.
Nah, kekuasaannya Allah itu membuat skenario seluruh alam ini. Mulai dari penciptaan Nabiullah Adam sampai besok Yaumul Qiyamah. Itu sudah dibuatkan skenario oleh Allah. Dan yang terjadi di dalam situ itu pasti atas kehendak Allah. Tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Ya, sebagaimana yang kita gambarkan tadi, bahwa dalam film itu apapun geraknya pemain, apapun ucapannya pemain, apapun tingkah lakunya pemain, itu semua atas skenario dari sang sutradara. Tidak mungkin pemain itu akan mempunyai inisiatif sendiri dengan berbuat apa, itu tidak mungkin. Pasti akan sesuai dengan skenario yang sudah diarahkan oleh sutradara. Begitu juga di alam ini. Semua itu pasti atas kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Semua, karena ini adalah ciptaannya Allah. Wal jahlu lan bodoh bisyai'in lan suwi-suwi minal ma'lumati. Sifat mustahilnya Allah lagi adalah Allah tidak mungkin tidak tahu sesuatu. Allah pasti maha tahu. Wal mautulan mati, ini juga tidak mungkin. Wasomamulan tuli atau budek, karena Allah itu maha mendengar. Wal amalan buto, itu juga tidak mungkin, karena Allah itu maha melihat. Wal bakamulan bisu, itu juga tidak mungkin, karena Allah itu sifat wajibnya adalah al-kalam, berbicara. Jadi tidak mungkin Allah itu kok bisu. Allah itu berbicara, cuman berbicaranya tidak seperti manusia yang membutuhkan suara, membutuhkan huruf ketika dia berbicara. Allah itu tidak. Hakikatnya itu kalamullah atau bicaranya Allah itu tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Nah, Al-Quran itu hanya sebatas menerjemahkan kalamnya Allah. Jadi Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu hadis. Itu sesuatu yang baru. Yang hakikat itu adalah kalamullah yang tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Fi kalamihi al-qadim. Jadi kalamnya Allah itu qadim. Seperti zatnya Allah juga qadim. Jadi qadim itu ya tidak ada permulaan. Nah, nenge adanya nera qadim ya hadis. Nera qadim ya hadis. Cara gampangnya nek qadim itu zat yang menciptakan, hadis itu makhluk yang diciptakan. Jadi adane ya enenge loro. Nek ora sing gawe ya sing digawe. Itu Allah itu qadim, kalamnya juga qadim. Wa yajuzu lan wenang fi haqqi dalam hak Allah azza wa jalla apa fi'lu kulli mumkinin, nglakoni saben-saben perkara kang mungkin, wa tarkuhu lan ninggal
mumkinin. Sifat jaiznya Allah atau sifat yang boleh bagi Allah adalah Allah boleh melakukan sesuatu yang mungkin dan juga meninggalkan sesuatu yang mungkin. Jadi Allah itu ya boleh saja. Jadi kalau perbuatan kita kepada manusia mungkin bisa dianggap zalim bagi orang lain, tapi bagi Allah tidak. Allah mateni wong nom ayu, itu bagi Allah ya tidak ada zalimnya sama sekali. Wong itu miliknya Allah, wong itu yang membuat Allah, wong itu yang menciptakan Allah. Jadi terserah Allah. Orang kata-kata maniman cik nom cik ayu, nggak ada istilah seperti itu. Dan Allah itu pasti dilandasi dengan sifatnya Allah yang hakim, yang bijaksana. Wajibulan wajib lahu keti Allah Ta'ala ijmalan kelawan gemblengan apa kullu kamalin saben-saben kasampurnan. Yaliku kang patut apa kullu kamalin bidati keladati Allah al-aliyati kang luhur. Jadi wajib bagi Allah secara keseluruhan itu mempunyai sifat yang sempurna. Jadi sifatnya Allah itu pasti sempurna, yang pantas untuk zatnya Allah. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wa yastahilu lan muhal alaihi ngatasnya Allah apa jami'un naqaisi sekabehane pira-pira kekurangan. Dan muhal bagi Allah mempunyai sifat kurang. Jadi Allah itu wajib atau pasti mempunyai sifat yang sempurna, atau sifatnya Allah itu pasti sempurna. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang tidak sempurna. Wa dalilu utawi dalilnya apa? Ala dzalika ing atase mangkono yajibu lahu ta'ala ijmalan wa yastahidu alaihi kulihi yaskabani dzalik iku wujudu hadzal alami wujudi alam ala hadza syakli ngatasi bentuk al-badi kang indah. Bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, tidak mungkin mempunyai sifat yang kurang, itu adalah dengan adanya alam ini. Bagaimana alam ini dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan segala dengan segala keindahan yang ada, dengan segala runtutan peristiwa yang akan terjadi. Jadi kesempurnaan Allah itu buktinya adalah dengan diciptakan alam ini. Jadi alam ini dengan segala keindahannya dan ketakjubannya itu adalah bukti bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, jauh dari sifat kurang atau salah.
Mengatur nafa'anallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.